Pemirsa Banyuwangi 1 TV kembali lagi bersama kami dialog khusus spesial Banyuwangi memilih pemimpin. Nah, perbincangan kita tadi sangat menarik. Kita ternyata Pak Mujiono itu seorang sekda yang bisa dikatakan berhasil sekali. Menurut Pak Hadi dari masyarakat memang sangat kita rasakan keberhasilan dari Bapak Mujiono menjabat sebuah sekda, bisa mempertahankan predikat terbaik juga, sakip terbaik A, nilai A, dan juga sekda terbaik seperti itu. Intinya kita menghargai Pak Mujiono untuk menjadi seorang sekda, dan apa yang dikatakan Pak Hadi tadi masih ada PR ya, meskipun sudah memang sekda terbaik masih ada PR-PR yang harus dituntaskan oleh Pak Mujiono. Nah, berbicara wakil ini menarik juga ini. Kira-kira nanti petahana ini Ibu Kristiandani ini siapa wakilnya, dan kira-kira yang pantas untuk mendampingi Ibu Ipuk ini siapa? Kita berbicara Ibu Ipuk, berbicara petahana karena sampai saat ini yang mendapatkan rekom dari partai ini hanya Ibu Ipuk. Ngoten Pak Hadi nggih. Kira-kira menurut Pak Hadi sendiri apa yang dibutuhkan Banyuwangi saat ini ketika seandainya Bu Ipuk ini mencalonkan lagi sebagai menjadi Bupati Banyuwangi ataupun yang lainnya, calon bupati yang lainnya, kira-kira sosok wakil yang mana yang bagus untuk disandingkan menjadi wakil untuk pembangunan di Banyuwangi ini? Terima kasih. Jadi menurut kami kaitannya dengan sosok wakil bupati ini entah siapapun bupatinya, karena hari ini berbicara tentang siapa sebenarnya yang dipilih oleh Bu Ibu. Kemarin dari forum diskusi banyak membicarakan Bu Ibu ini akan berdua dengan birokrat dan sebagainya. Namun demikian, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami rasakan dari masyarakat khususnya di Banyuwangi ini kaitannya dengan yang menasional, ini kan kaitannya dengan pariwisata. Iya, selain pariwisata, ini juga kaitannya dengan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Betul, iya. Nah, oleh karenanya untuk pariwisatanya ini insya Allah sudah selesai, sudah go internasional lah untuk pariwisatanya. Tapi untuk di sektor pertanian ini masih banyak yang perlu dilakukan, dan itu kemarin baru dimulai oleh sosok Pak Guntur Priambodo yang melakukan program kaitannya dengan normalisasi irigasi. Karena memang Banyuwangi ini baru saja beberapa tahun ini heboh dengan kaitannya banjir, sehingga semua saluran irigasi ini buntu dengan lumpur yang memenuhi saluran irigasi. Kemudian Pak Guntur ini cekatan membuat program normalisasi. Dari program normalisasi ini ternyata dirasakan oleh masyarakat, oleh kaum petani di tingkat bawah. Sehingga ketika Pak Guntur turun langsung di tingkat bawah, kaitannya dengan penyelesaian masalah-masalah yang ada di pertanian, ini terjawab. Berarti saat ini fokus pemerintah daerah yang akan datang ini adalah harus di sektor pertaniannya gitu. Ya, artinya salah satunya di sektor pertanian, karena sampai hari ini dengan program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah dan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, ini juga menjadi beban buat petani di tingkat bawah. Dan sosok Pak Guntur dengan hadir di tingkat bawah beserta HIPA dan kelompok tani kemarin memberikan satu jawaban yang menyegarkan buat petani, sehingga petani berharap bahwa sosok yang mendampingi bupati nanti harus orang yang dekat dengan petani. Ya. Selain Pak Guntur apa enggak ada lagi Pak Hadi? Artinya sebuah sosok wakil bupati ataupun calon bupati yang memang benar-benar konsen di pertanian, di irigasi. Kalau berbicara pertanian kan kita harus berbicara irigasi dulu ya. Seperti itu. Artinya ada nggak selain Pak Guntur? Pak Guntur ini konsen di irigasi, di pertanian, karena memang sosok Pak Guntur ini memang
seorang kepala dinas PU kan gitu. Memang pekerjaannya di situ kan gitu. Artinya apakah ada lagi selain Pak Guntur? Pastinya ada. Enggak. Selama ini yang baru muncul dan didengar oleh para petani baru beliaunya, baru Bapak Guntur. Kasak kusuk kesana kemari ini baru Pak Guntur. Sehingga ketika hari ini suatu misal ibu-ibu itu menjatuhkan pilihannya bahwa Kak Guntur untuk menjadi wakilnya, ini tanpa harus branding, tanpa harus berat-berat mengkampanyekan diri untuk beliaunya maju lagi sebagai Bupati Banyuwangi. Saya kira dari sosok Pak Guntur ini sudah tersampaikan kepada petani, karena petani ini, kelompok petani ini kan dari ujung utara sampai dari ujung selatan, mulai dari LMDH sampai di pertanian yang butuh irigasi secara normal. Ini semuanya ini kayaknya sudah tidak asing dengan nama Pak Guntur itu. Artinya orangnya sosok Pak Guntur ini selalu turun ya mendengar seperti itu. Betul, selain itu Pak Guntur macak ndak nengkrat itu Mas. Kalau suatu misal Pak Guntur itu macak nengkrat berikut seorang kepala dinas, nggak mungkin teman-teman yang lain panggil Kanda, itu ndak mungkin. Beliaunya tetap terima, beliau seorang kepala dinas loh. Iya. Kadang bahkan kelompok tani HIPA panggil beliaunya juga tidak Pak, tapi panggil beliaunya Kanda. Artinya hubungan dengan masyarakat Pak Guntur ini tidak membedakan, walaupun beliaunya ini seorang kepala dinas. Ini sangat nyaman dirasakan oleh petani seperti itu. Berbicara Pak Guntur, kan memang sudah banyak bertebaran ini. Poster-poster, baliho-baliho Pak Guntur bersama Bu Ipuk. Artinya sosok Pak Guntur sendiri memang berkeinginan kepingin menjadi wakil bupati atau seperti apa sebenarnya? Kalau menurut kami tidak, ini lebih pada dorongan masyarakat petani tentang kebutuhan untuk menampung aspirasi mereka, untuk menampung aspirasi daripada petani ini, untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya petani itu sendiri, mulai dari pupuk, irigasi, ketika di musim kemarau tentang bagaimana harus mengatasi tentang kekeringan dan sebagainya. Ini saya kira Pak Guntur ini sudah melakukan itu. Begitu banyaknya pengeboran-pengeboran yang dilaksanakan di daerah-daerah yang memang sulit dilalui oleh irigasi secara normal. Ini di sana sini sudah banyak sumur bor untuk memenuhi kebutuhan petani itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam bercocok tanam. Artinya baliho-baliho yang terpasang di jalan-jalan, banner-banner Pak Guntur itu, ikun itu dengan kata lain ikun itu berarti bukan dari Pak Guntur sendiri atau dari kelompok-kelompok pecinta Pak Guntur atau seperti apa? Saya melihat ini kalau baliho yang bertebaran ini dari kelompok-kelompok pecintanya Pak Guntur kayaknya. Sehingga kemarin ketika ada muncul ada cawabub yang lain muncul mendampingi beliaunya, waduh, ini sangat tertarik sekali, bahasanya kok kayak gitu ya gitu loh. Pak Guntur kan juga selain sosok ya memang beliau di Dinas PU, Ketua Dinas PU. Tetapi yang dikenal masyarakat ini kan berbicara Pak Guntur ini juga seorang pembalap sepeda gitu ya. Kalau bahasa orang kecil itu berbicaranya seorang pembalap gitu. Apa benar seperti itu Pak dia? Ini sebagai hobi dan kecintaan. Ya? Memang beliau hobi kumpul-kumpul dengan anak-anak muda dan pecinta, dan itu sangat mendukung sekali untuk kemajuan Banyuwangi juga, karena dengan beliau tampil di hobi sepeda ini merupakan bentuk kedekatan beliau dengan masyarakat yang memang mencintai olahraga sepeda. Bahkan saya kira tidak hanya sepeda, beliaunya juga mencintai sepak bola kok. Ketika ada pertandingan bola yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beliaunya juga sering hadir. Artinya ini berarti beliau tidak hanya hobi bersepeda tapi juga cinta sepak bola. Sepak bola ya. Artinya semua menguasai seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, berbicara Kabupaten Banyuwangi memang seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, berbicara pariwisata sudah go internasional seperti itu ya. Berbicara birokrasi bisa dikatakan sudah mendapatkan nilai terbaik seperti itu. Berarti PR Banyuwangi ini adalah pertanian seperti itu. Nah, apakah ketika nanti
Ikun ini, Ibu Guntur, seandainya Pak Guntur ini disandingkan dengan Ibu Ipuk ataupun dengan bupati yang manapun, calon bupati manapun, kira-kira bisa menjamin nggak artinya pertanian di Banyuwangi ini bisa juga menjadi pertanian yang terbaik, bahkan juga go nasional ataupun internasional seperti itu? Menurut kami ketika sesuatu hal yang dipegang oleh orang yang sesuai dengan skillnya, sesuai dengan keahliannya, itu pasti lebih berhasilnya daripada gagalnya. Sehingga beliaunya nanti ketika memang betul-betul akan mendampingi bupati terpilih, saya yakin untuk di sektor pertanian ini akan terangkat baik kaitannya dengan masalah produktivitasnya, biaya produktivitas maupun untuk sampai di pemasarannya. Ya, berbicara pertanian kan saat ini Banyuwangi bisa dikatakan petani-petani di Banyuwangi saat ini banyak sedikitnya juga mengeluh terkait dengan hasil panen yang menurun seperti itu. Juga terkait dengan pengairan yang kurang baik seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Pak Guntur ini, apakah nantinya akan bisa memperbaiki itu semua? Contoh mungkin di daerah Pak Ade sendiri, melihat pertanian seperti apa di situ? Untuk wilayah kami khususnya di Desa Sambirejo, di Kecamatan Bangurjo, ini memang di sektor irigasinya ini masih banyak yang perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaannya itu yang perlu. Namun demikian di wilayah kami ini kan bukan wilayah penghasil padi. Jadi rata-rata hampir seluruh kecamatan ini hampir tidak ada tanaman padi. Di wilayah Kecamatan Bangu khususnya Sambirejo ini tanamannya adalah jeruk dan naga. Sehingga untuk tanaman jeruk dan naga ini kaitannya dengan irigasinya ini tidak terlalu banyak seperti di tanaman padi. Sehingga untuk wilayah kami insya Allah tercukupi lah kaitannya dengan pengairan, apalagi di wilayah kami juga beberapa titik ini sudah dilakukan pengeboran untuk mencukupi tambahan kebutuhan air bagi para petani. Dan itu dilakukan di masanya Pak Guntur menjadi kepala dinas atau sebelumnya, Pak? Berarti ketika masa saya menjadi kades berarti masanya Pak Guntur. Pak Guntur ya sudah Betul. menjabat sebagai kepala dinas. Betul. Ya. Nah, kira-kira ada target sendiri enggak yang harus dijalankan oleh Pak Guntur ketika menjadi seorang kepala dinas lah, berbicara ke saat ini kepala dinas ataupun nantinya menjadi wakil bupati. Target untuk masalah pertanian ini kira-kira apa? Kalau menurut Pak Hadi sendiri yang disampaikan seandainya Pak Guntur saat ini melihat kita, melihat dialog kita, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang Guntur Priambodo untuk pertanian di Banyuwangi? Yang pertama yang perlu diselesaikan kaitannya dengan pertanian itu di sektor irigasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan biaya produksi yaitu pupuk yang sampai hari ini kaitannya dengan sistem ketahanan pangan ini untuk pupuk bersubsidi bagi tanaman padi dan tanaman jeruk ini harus dibedakan, harus ada kaitannya pemetaan wilayah. Karena untuk wilayah kami ini untuk kebutuhan pupuk yang namanya jeruk 1/4 dengan padi yang 1/4, ini jeruk ini kan 4 kali lipatnya dari kebutuhan pupuk pertanian. Lah, sampai hari ini perlakuannya untuk kebutuhan di sektor pertanian tanaman jeruk khususnya dan juga ini masih diperlakukan seperti tanaman padi. Dan memang ini kepala dinas tidak bisa berbuat lebih banyak karena memang ini kebijakan dari pusat. Kaitannya dengan ketahanan pangan, kebutuhan pupuk ini kan kebijakan dari pusat. Sehingga hanya pemerintah daerah ini menindaklanjuti dari sebuah kebijakan itu. Kalau menindaklanjuti dari sebuah kebijakan itu, ini sudah berjalan. Sudah dilakukan oleh Pak Guntur. Namun harapan kami nanti ada usulan lah dari Dinas Pertanian dan juga pengairan ini kaitannya dengan irigasi dan kebutuhan pupuk. Ini ada pemetaan, ada pembedaan untuk wilayah
yang tanamannya hortikultura seperti tanaman jeruk dan juga tanaman buah naga. Ini sangat diharapkan sekali oleh petani. Oke, menarik sekali Pak Guntur, itu tadi harapan dari Pak Hadi. Nah, berbicara dengan Wakil Bupati, seberapa kuat sih Pak Guntur ini? Kok jenengan mengharapkan Pak Guntur disandingkan dengan calon bupati siapapun, dan itu menjadi daya dobrak kemenangan? Seberapa kuat Pak Guntur menurut Pak Hadi sendiri? Menurut kami, kalau kami mendengar kasak-kusuk yang sampai hari ini kaitannya dengan Wabub, Wakil Bupati, ini baru Pak Guntur yang terdengar. Yang lain-lain kan pengennya menjadi calon bupati, bukan calon wakil bupati. Tetapi kemarin Pak Michael pengennya jadi Wabub, tapi ternyata sekarang memberikan rekomendasinya kepada Pak Mujiono dari hasil rekom itu. Ya. Sehingga sampai hari ini yang memang didengar oleh masyarakat kalangan banyak, ini baru Pak Guntur. Bahkan ketika Pak Guntur ini lepas suatu misal di titik-titik akhir tidak menjadi wakilnya Bu Ibu, khawatir nanti kalau Gus Munib ini dapat rekom kemudian menjadi wakilnya Gus Munib, selesai Banyuwangi ini petahana. Tetapi kan berbicara wakil ini kan tidak semudah itu Pak Hadi. Artinya pasti partai politik dan juga calon bupati sendiri mempertimbangkan seberapa besar sih surveinya, seberapa dikenal sih masyarakat, seperti itu. Nah, kan selain Pak Guntur kan juga ada banyak calon bupati yang mungkin karena tidak mendapatkan rekom mereka juga ingin menjadi seorang wakil bupati. Seperti contoh mungkin yang beberapa minggu kemarin kita dengarkan ada Gus Munib, ada Gus Maki, Pak Michael, terus Sumail dan yang lainnya. Ketika mereka ini tidak mendapat rekom kan bisa jadi mereka juga akan kepingin menjadi seorang wakil bupati. Nah, kira-kira seberapa besar sih pengaruh Guntur ini di dalam survei seperti itu dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu? Ketika melihat survei ini kemarin yang baru kami dengar, memang untuk surveinya kaitannya dengan survei bupati ini memang setelah ibu-ibu ini kan Gus Munib kemudian Gus Maki, tapi kaitannya dengan pendamping ini ratingnya tertinggi kayaknya Pak Guntur ini. Pak Guntur malah tertinggi ya? Tertinggi kaitannya untuk menduduki menjadi Wabub. Sehingga ya kami sampaikan tadi di masyarakat sampai hari ini yang baru kami dengar dan sebagainya ini baru Pak Guntur ini. Malah masyarakat mengenalnya Pak Guntur ya? Ya, kalau suatu misal nanti ada calon bupati yang lain ini mendapatkan rekom kemudian menggandeng kepada Pak Guntur, ini untuk lapisan kalangan petani ini kan juga selesai. Untuk di kalangan pertanian sendiri tadi sudah saya sampaikan Pak Guntur ini sudah dikenal mulai dari ujung utara sampai di ujung selatan, sehingga ini juga meringankan beban daripada calon bupati ini untuk kampanye. Artinya sosok Pak Guntur ini sudah dikenal di kalangan bawah seperti itu ya? Insya Allah seperti itu, karena beliaunya kan juga sering terjun ke bawah, kumpul dengan masyarakat, makan sego pelangan bareng kan seperti itu. Ini untuk mencari sosok seorang leadership seperti itu sangat sulit sekali nih. Kalau memang Pak Hadi memang menyebutkan Pak Guntur itu seorang yang sangat merakyat, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita nanti akan buktikan pemirsa, apakah benar Pak Guntur ini seseorang tokoh yang bisa dikatakan turun ke bawah, merakyat, makan nasi apa tadi Pak? Nasi bungkus. Nasi bungkus. Nah, mungkin tim Banyuwangi TV nanti bisa mencari Pak Guntur. Apakah benar Pak Guntur ini akan turun atau tidak? Kita buktikan. Pemirsa Banyuwangi TV nanti akan kita update seperti apa Pak Guntur ini, seperti itu. Nah, seandainya gini, Pak Guntur ini nanti tidak menjadi seorang wakil, ini apakah juga akan menghambat kinerja Pak Guntur? Artinya bisa dikatakan apa yang dilakukan Pak Guntur saat ini membangun sebuah irigasi, kan bisa jadi ada keinginan khusus, salah satunya menjadi seorang wakil bupati. Apakah tidak mempengaruhi ketika nanti Pak Guntur tidak menjadi seorang wakil bupati? Apakah tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan target-targetnya atau seperti apa menurut Pak Hadi sendiri? Menurut kami sendiri tidak. Beliau sangat profesional dan juga
ikhlas menjalani takdirnya. Ketika beliaunya ini ditakdirkan tetap menjadi kepala dinas pengairan, saya yakin beliaunya akan menjalankan tugas dengan konsekuen, dengan tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Dan ketika beliaunya juga dikasih amanah dan tugas untuk mendampingi siapapun menjadi bupatinya, saya yakin beliau akan tambah semangatnya untuk menyelesaikan dan membantu tugas-tugas dari seorang bupati. Oke, terima kasih Pak Hadi sudah bisa hadir berbincang dengan kami terkait dengan dialog Bupati Banyuwangi. Tentunya kita nanti akan terus komunikasi untuk bisa berdialog siapakah wakil dari seorang Bupati Banyuwangi, baik dari petahana maupun yang lainnya. Terima kasih sudah hadir Pak Hadi. Pemirsa Banyuwangi TV, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Hadi, selaku beliau adalah mantan kepala desa yang saat ini juga aktif di pemilihan Bupati Banyuwangi terkait dengan partai politik, memantau terus. Nah, kira-kira nanti siapakah yang menjadi wakil Bupati Banyuwangi? Apa yang disampaikan dari Pak Hadi tadi, seorang Pak Guntur yang sangat humble, sangat suka turun ke bawah, nanti kita akan buktikan, kita akan cari Pak Guntur ini apakah memang Pak Hadi berbicara seperti itu karena sesuka hatinya Pak Hadi, karena mungkin Pak Hadinya orangnya Pak Guntur seperti itu, tapi kita akan buktikan. Terima kasih pemirsa Banyuwangi TV. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami, tentunya tetap saksikan di dialog khusus pilihan Bupati Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.